Dan ini yang dipilih adalah di Randu Harjo, Pungging. Iya. Kenapa, Dan? Apakah daerah yang terpencil, tertinggal, atau ada kategori khusus? Kita pengen tahu. Kita kan dari kecamatannya juga pengen. Iya, seperti apa nih? Kepo ya. Bisa aja. Udah ganteng ya. Jangan terlalu lucu, nanti kita nggak lagu ya. Sama sih, Mas. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Kita mudahan ngomongin asa ya, no. Dan kita ngomongin soal TMMD yang 116. Ini ada di Pungging, Dan ya. Nah, Dan ini kalau boleh tahu sama TMMD apa sih, Dan? Mungkin Wika Muda ini kan belum paham gitu ya, TMMD itu apa sebenarnya gitu. Ya. Kalau bicara TMMD ya, saya malah bersyukur kalau hanya TMMD aja yang nggak tahu. Iya. Gimana nih? Kalau hanya TMMD aja berarti alhamdulillah, berarti tugas kami, keberadaan kami Kodim yang merupakan satuan komando kewilayahan di sini di Mojokerto. Berarti dengan tugas binternya, berarti Babinsa kami sudah seenggak-enggaknya binter itu udah berarti 80%. Tapi kalau misalnya TMMD aja. Nah, yang rawannya adalah ketika sebenarnya dan Komdan ini Kodim itu ngapain sih? Ini malah nggak pas ya? Iya, Kodim itu apa sih? Jadi kalau misalnya ditanya TMMD, kecil nih jawabannya misal. Jadi TMMD ini intinya adalah program yang sebenarnya digadang-gadang memang dari dulu di kita, di tentara ini, intinya untuk kemanunggalan TNI dengan rakyat, sehingga mensejahterakan desa untuk bisa berkembang, bisa mensejahterakan rakyat di situ. Intinya itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya mau dirunut sejarahnya TMMD ini, itu dulu namanya AMD. Abri Masuk Desa. Abri Masuk Desa. Zaman kecil tak? Udah ada tuh. Ada. Bapak saya melaksanakan AMD. Anaknya melaksanakan TMMD. Luar biasa ya. Iya. Oke, ini kita pengen tahu. Gini, Dan, kalau misalnya istilah ini ya, TMMD dulunya kan AMD nih, terus berganti menjadi TMMD. Ini ceritanya seperti apa, Dan? Jadi lahirnya ini bicara sejarah berarti ya. Lahirnya kami ini kan bisa dibilang ya, dibilang bahwa ibu kandung kami ini kan rakyat nih. Oke. Kami ini dari rakyat nih. Untuk rakyat, oleh rakyat. Rakyat lah. Dan teman dicintai gitu. Ya. Jadi melaksanakan TMMD ini sebenarnya adalah bentuk apresiasi dari Tentara Nasional Indonesia, ya kan, kepada rakyat yang dulu sama-sama berjuang untuk kemerdekaan kita. Gitu. Jadi sama-sama berjuang, kemudian kita juga dibantu rakyat karena intinya bangsa ini dalam rangka menjaga, mempertahankan kedaulatan itu dengan mengacu pada tugas pokok kita menjaga kedaulatan, berarti kita sebenarnya ada yang kita jaga, yaitu kedaulatan bangsa kita. Dan itu kita tidak bisa bicara bahwa harus pertahanan yang kuat. Saat itu pertahanan kita bisa dibilang dengan bambu runcing, dengan alat yang kurang maka kemanunggalan TNI inilah dalam operasi gerilya waktu itu kan sama antara Panglima Sudirman dengan rakyat yang bersatu padu, sehingga alhamdulillah bisa mengusir penjajahan. Nah, bentuk setelah kita merdeka bahwa kita juga tidak lupa pada ibu kandung kita, itu kita melaksanakan AMD saat itu. Abri Masuk Desa. Itu untuk apa? Untuk percepatan pembangunan di desa-desa yang saat itu memang secara tertinggal jauh dari ini, nggak komunikasi, terisolir gitu. Saat itu kebutuhannya itu. Nah, sampai akhirnya berjalan sampai akhirnya kemudian tahun 98 di mana kita pisah menjadi TNI dan Polri, maka berubahlah di situ namanya TMMD. Ini berubah juga sih, intinya berubah juga dari kita harus beradaptasi dengan perubahannya, termasuk dari perencanaan, persiapan, karena kita melibatkan lintas sektoral. Kalau dulu kan misalnya memang zaman itu kan memang kita langsung dari presiden semuanya mendukung kayak gini. Kalau sekarang kan memang kita
karena 98 kita pisah kayak gini, tapi kan tetap kemanunggalan ini tidak boleh lepas lah intinya. Makanya TMMD ini kita tetap lanjutkan dan kita komunikasikan dengan lintas sektoral sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Ini tiap tahun atau ada program triwulan atau gimana, Dan? Ini tiap tahun. Tiap tahun? Tahun sekali. Tiap tahun sekali. Ada imbangan, ada reguler. Bisa dijelaskan, Dan? Seperti apa? Ini masalah reguler dan imbangan ini sebenarnya dari anggarannya, dukungan. Oke. Nggih. Jadi kalau reguler itu anggarannya ada setengah-setengah gitu. Kalau imbangan itu murni dari Pemdanya Oh. gitu. Jadi gabungan, kalau kita gabungan ada gabungan enggak setengah-setengah sih, intinya ada dari Mabes TNI sebagai PUJO. Iya. Dan ini yang dipilih adalah di Randu Harjo Pungging. Pungging. Iya. Kenapa, Dan? Kenapa, Dan? Apakah daerah yang terpencil, tertinggal, atau ada kategori khusus? Kita pengen tahu. Kita kan dari kecamatannya juga pengen. Iya, seperti apa nih? Kepo ya. Bisa aja. Udah ganteng ya. Jangan terlalu lucu, nanti kita nggak lagi ya. Jadi kita gimana? Jadi ini kenapa sampai di Pungging ini kan kenapa ini kan sebenarnya bahwa itu sudah musyawarahkan di Musrem Des. Oke. Dari desa kan dia top down, Iya. top up ya berarti kan. Dari bawah dimusyawarahkan tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, Oke. dan langsung ditentukanlah anggarannya. Oke. Nah untuk kemudian di mana ditentukan ininya, masing-masing wilayah itu memberikan kepada kita untuk apa sih program-program dari desa itu yang mau kita ini kan. Nah ini bisa diselaraskan seharusnya dengan rencana kita bahwa Binter itu sebagai ini komando kewilayahan. Ya. Binter ini kita selenggarakan dengan TMMD Karya Bakti TNI yaitu TMMD ini. Oke. Itu intinya untuk ujung-ujungnya adalah kita nanti ketika terjadi yang nggak kita harapkan sih sebenarnya, ada perlawanan, ada ini, kita bisa membuat pertahanan. Jadi dengan kemajuan desa tentang jalannya, tentang ini, itu kan akan membuat kita juga menggampangkan atau memudahkan untuk manuver kayak gini untuk ya Perkembangan ekonomi, dan lain-lain gitu ya. Iya. Oke, kita pengen tahu nih. Dan sejauh mana persiapan sampai dengan detik ini untuk TMMD ke 116 di Pungging? jauh Jauh banget. Pak, kita mulai aja Pak. Kamu udah aja. Sambut ini. Ya. Jadi sejauh mana? Jadi alhamdulillah sekarang sudah memasuki tahapan 90%. Oke. Jadi dari mulai kita perencanaan, dari mulai sekarang persiapan ini udah masuk dalam tahap persiapan. Saat ini kondisinya sudah 90% dan saat ini lagi dilaksanakan di Pungging juga persiapan-persiapan ya kecil-kecil yang sekiranya memang bisa lebih membuat pelaksanaan ini lebih bagus. Oke. Sudah 90%. Oke. Terus tinggal 10% ini apa nih kira-kira? 90% ini dalam artian kita bicara kepada persiapan pembukaan. Tetapi kalau bicara kepada kegiatan TMMD-nya sendiri, itu masalah pembangunannya, kita bisa dibilang bahwa kegiatannya baru melaksanakan pranya untuk mendukung kebutuhan yang kira-kira memang waktu yang kurang memadai. Oke. Gitu. Berarti ini kalau kita ngomongin soal persiapan, ada undangan VIP, VVIP, kemudian lahan parkir. Diuruk ini nih. Ya nih betul ya. Iya, makanya aku tahu. Karena aku dari Pungging. Terima kasih Undang tahu karena mereka nggak mungkin ya. Jalannya udah bagus nantinya. Nah, ini ada pembangunan fisik dan non fisik. Dan berarti sudah ada kategori khusus apa yang dibangun, infrastrukturnya apa, bisa dijelaskan dari? Jadi memang sasarannya itu adalah sasaran fisik, yaitu
sasaran untuk usaha tani, untuk lintas jalan biasa, Ya. kemudian untuk pembangunan sekolah itu, Ya. kemudian RTLH, kemudian juga jambanisasi. Oke. Ini kayak gitu. Kalau yang fisik. Oke. Kayak non fisik. Nah, bicara non fisik ini adalah SDM-nya. Oke. Nah, itu hubungan manunggalnya itu. Jadi, Sama ibu tadi. iya, karena kan pelaku daripada pelaksanaan TMMD ini kan tinggal di Pungging. Dari satuan-satuan TNI yang terlibat dalam kegiatan ini dia di Pungging. Nah, itu dia melaksanakan sosialisasi yang dibantu dengan Pemda juga untuk intinya mencerdaskan SDM, memberikan bekal, memberikan support biar mungkin bisa menambah perekonomian, bekal usahanya dia, pekerjaannya dia, demikian. Oke. Untuk sekolah-sekolah tadi ini bangun baru atau memperbaiki yang sudah ada nih? Rehabilitasi. Oh, ini rehabilitasi. Jadi sebenarnya ada satu bangunan yang disangkanya udah kurang layak. Mungkin di sini dalam artian pelapon ya. Ini udah ambruk kan itu. Nah, itu yang bisa kita dalam artian kita rehab jadi lebih layak lah itu. Oke. Luar biasa. Rame banget kampungku. Masalahnya saya pengen tanya lagi sama Dan Iqbal ini ya. Dan personal yang diterjunkan ini semuanya, semua lini dari kecamatan semuanya atau berapa yang diterjunkan untuk acara TMMD ini Dan? Yang diterjunkan itu Tuh kan? 3-0 kita ya. Udah lucu lagi nih. Tadi awalnya saya tegak. Sekarang udah lumes banget. Gimana? jadi yang dibutuhkan kemarin itu 105 lah. 105. Jadi dari baik dari TNI-nya kan kita kolaborasi juga dari Satpol PP, dari ini semuanya gitu. Tapi memang fokus utamanya kepada kita juga, kepada kitanya ini. Karena kan dibilang di sini TNI Manunggal Bangun Desa, sehingga fokus utamanya kepada anggota kita. Itu 105 anggota TNI semua? Enggak, itu kalau misalnya ini campur. Kolaborasi. Kegiatan selama berapa hari itu, Net? 30 hari. 30 hari. Apakah cukup Dan dengan waktu yang cukup singkat Dan membangun desa, berjalan ya, kemudian rehabilitasi sekolah, musola, ini gimana Dan? Saya kalau misalnya mau kita hitung dari ini, memang kita sudah mencuri setar dengan adanya kegiatan pranya. Oke. Jadi kita hitung berkoordinasi dengan semua pihak bahwa butuh ini, kita butuh ya, kita buat pranya kalau nggak salah 10 hari sebelum udah kita mulai. Jadi biar tidak terlalu juga waktu, kan kita juga dikaitkan dengan budgeting juga, ini harus pertanggungjawaban, harus sesuai dengan inian kan, nggak boleh lewat daripada nanti lewat jadi pelanggaran, lebih baik kita diundurkan. Oke. Walaupun kalau kita mau bikin sehari semalam gitu, tentara ya kalau dibilang pokoknya kamu Pak siap nggak? Siap juga udah. Siap. Iya. Nah ini juga pernah saya harus siap dijawab. Ngomongin soal dana Dan. Kira-kira butuh berapa nih untuk TMMD ini yang di Pungging? Kisaran berapa? Di kisaran kita kemarin udah di ini kan dulu 1,6. 1,6 M. Luar biasa ya. Kenapa kamu bilang dana mau minta? Enggak, kan kita nanti pasti akan memikirkan gitu ya. Memikirkan apa, Pak? Kalau bisa ada itu banyak. Kalau kayak gitu nggak boleh di ini, nggak bisa sampaikan. Nggak baca terus. Iya. Oke. Kalau anggota sendiri, Dan, kalau selama kegiatan itu tidur di rumah masyarakat atau kayak gimana? Selama 30 hari? Selama 30 hari diharapkan memang tidur di masyarakat, karena memang Menyatu itu. bentuk kemanunggalan itu yang kita ciptakan kan istilahnya. Makanya masaknya dimasakin sama masyarakat setempat. Karena memang Betul, ada makan apa? Dan? apa? Betul makan apa? Ya kalau makanan di luar daripada yang ini, Komplesnya potensi. Betul. Sudah ada. Salah bilang. jadi makanan disiapin sama masyarakatnya, sama ini tidur di situ. Diharapkan adalah terjalin komunikasi. Diharapkan kalau terjalin komunikasi, ada komunikasi sosial. Kita tahu apa kendalanya mungkin yang mungkin kita bisa bantu di lain hal, atau mungkin membangun komunikasi di situ lah intinya.
Seperti dekat dengan warga dia. Nih kalau udah kayak gini Fer, biasanya rasa kedekatannya semakin erat. Iya. Dan biasanya kalau lihat di media sosial, dia ditinggal sama teman-teman TNI sampai nangis-nangis gitu biasanya. Iya. Merasa terharu ya, terpatu banget ya. Jalan tani. Makanya saya suruh siapin itu pasukan saya itu harus tambah. Dia harus siap dengan tisu. Ada ya, ada bahasa. Ya, saya pengen tanya lebih dong. Karena di tempatku kan sudah ada tentara banyak. Ya. Cuma saya pengen tahu temanya apa nih? Temanya, Untuk TMMD ini cuma saja. Iya. tema itu kita menyesuaikan dengan memang udah diturun dari atas, tinggal ini kan saja. Temanya itu sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Ini ya. Dengan infrastruktur yang semakin oke, SDM oke, sekarang tinggal langsung aplikasinya. Oke, dan TNI sama rakyat semakin kuat. Tapi apa ingin tahu? Kalau saya pribadi, saya merasa bersyukur banget, bahagia. Tapi animo masyarakat di Pungging seperti apa, Anda? Saya baru kemarin aja melaksanakan kayak survei saja, apa kayak misalnya pengecekan apa gini. Saya sudah ditanya-tanya intinya. Soal apa itu? Banyak ditanya. Malah bukan ditanya TMMD lah. Soal apa? Sebenarnya ditanya dia gini. Dan sebenarnya itu Babinsa itu tugasnya ngapain sih? Hari ini dia ke sawah, besok ke sana, besok ke sini. Kalau misalnya saya ibu-ibu nih, Fer, dan punya anak cewek, pasti tanya, udah nikah belum? Saya ada nih anak. Artinya Anda punya luar biasa dan ya? Ya kemarin saya pas pengecekan itu kan saya mampir di warung depan. Oke. Ya saya ngobrol-ngobrol ini. Istilahnya mereka dengan bertanya itu kan sebenarnya kan juga antusiasnya kelihatan. Ini ada apa sih Nat? Ini apa sih? Ini buat apa sih? Ini buat apa gitu. Kedekatan luar biasa. Iya. Dan ini kalau misalnya dan diperbolehkan nggak sih misalnya kalau warga setempat membantu, ini boleh apa tidak sebenarnya? Nah, itu tujuannya. Tujuannya adalah gotong royong tadi ya? Gotong royong. Tujuannya adalah ke situ. Tujuannya adalah bagaimana kita menimbulkan kesadaran dengan keikhlasan bahwa tujuan kita ini adalah untuk perekonomian, menambah perekonomian, menambah kemajuan gitu. Yang ujung-ujungnya adalah dengan semuanya kuat di sini, itu juga kuat juga pertahanan kita gitu. Tujuan utamanya ke situ. Oke. Dan yang pengen kita tahu juga himbauan komandan kepada staf untuk yang mengerjakan dalam ini seperti apa? Kepada warga masyarakat harus humoris, harus seperti apa nanti? Jadi kita sebagai insan teritorial nih, insan teritorial itu kita harus punya sikap teritorial, kita punya kemampuan teritorial, senyum teritorial, gitu. Karena kita bukan bagian dari OMP. Kalau OMP itu adalah Satpur Banpur, dia yang lagi di Papua. Berarti membatas saudaranya dia. Nah, kalau OMSP itu kita sifatnya adalah kewilhan, komando kewilayahan. Jadi kita di sini menerapkan binter yang tujuannya untuk membangun kemanunggalan TNI, menciptakan rak juang, kemudian untuk bisa kita memperkuat pertahanan kita ini dengan kemanunggalan TNI itu dengan rakyat. Luar biasa ya. Iya. Luar biasa lagi kalau tanya lebih dalam lagi. Dalam banget. Pasalnya sudah lebih dari 100 ya. 105. Dan nantinya seperti yang Dan bilang tadi bahwa ada sinergi antara masyarakat dengan TNI, kolaborasi begitu ya. Dan kalau masalah soal nyaman ketentramannya sudah terasa. Seminggu yang lalu sebelum ada TMD, denger aja Pungging mau jadi lokasi TMD itu sudah rame. Wah keren gitu ya. Sampai bisa jadi nih kecamatan-kecamatan lain diri juga. Iya. Gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi kan resesnya inspirasinya ini setahun sebetulnya sudah dengan dinas PMD juga kan ya. Nah ini kan berarti semua lini sektor tergabung semua ya Dan ya. Wah luar biasa nih. Ya alhamdulillah itu dengan kegiatan ini juga alhamdulillah saya ngeliatin dari bupati, dari camat, dari semua sektor ini semua yang mendukung kegiatan ini. Bahkan sampai nanti juga dalam pembukaan ini ada UMKM, ya kan, dilaksanakan UMKM, dilaksanakan apa nih namanya pagelaran, kan ada sampai reok,
Itu memang hal-hal itu alhamdulillah diberikan dengan antusiasnya Camat Lungging, Camat ini untuk menarik lebih menarik lagi keramaian, lebih menarik lagi minat. Hibur ya. Iya. Dan ini waktunya 30 hari. Dan biasanya ini kalau mau selesai, mau finish, ada kunjungan dari pusat. Harapannya kalau di tahun 2011 kalau nggak salah, 2021. oh iya 2021 itu ada kunjungan dari pusat. Kita juga kepingin nantinya Fungging dikunjungi lagi oleh orang-orang pusat yang spesial. Dan kalau misalnya dikunjungi, apalagi persiapan yang harus dipersiapkan, laporan-laporan atau seperti apa? Kalau sifatnya di kunjungan itu kan sifatnya pengawasan dan evaluasi, wasef kan gitu. Jadi intinya beliau ngecek ke sini, kayak misalnya dari Mabes TNI, dari Mabesat, atau mungkin dari Kodam sendiri, dan juga terakhir dari Korem. Itu intinya mereka melaksanakan audiensi ke sini itu untuk memastikan bahwa pekerjaan itu benar, selesai dan berdampak kepada masyarakat. Gitu. Kalau misalnya masyarakatnya itu ngapain sih bangun ini buat apa gitu, kita tidak bisa menjawab bahwa itu untuk mensejahterakan perekonomian rakyat yang semakin baik gitu kan. Kayak misalnya kita jalan tani itu ternyata kenapa dibangun di situ, oh ternyata memang selama ini masyarakat sering mengambil hasil pertanian di situ gitu, sehingga kita buat di situ. Itu harus ada dampaknya. TMMD ini harus ada real dampak diterima masyarakat bahwa TMMD ini dilaksanakan itu di Pemdanya dengan alokasi anggaran yang kalau kita kerjakan itu lebih murah, lebih mengena sama masyarakat, dan dampaknya ke masyarakat juga lebih nyata. Evaluasinya dan ini setelah tahap penyelesaian nanti 3 bulan, 1 bulan atau seperti apa? Ketika ini ternyata sangat bermanfaat, itu seperti apa evaluasinya? Biasanya 1 bulan. 1 bulan setelah pembangunan itu ya? Setelah semuanya dinyatakan ditutup, upacara penutupan, 1 bulan berikutnya biasanya. Tapi kan kita melihat itu kan kebijakan dari atas, misalnya atas memang ingin melaksanakan 1 bulan atau mungkin lebih dari itu dari atas, kita tinggal siap menerima saja. Itu yang kita laksanakan dengan baik, dengan perencanaan, persiapan dan ini yang baik, dan koordinasi komunikasi yang baik. Ya kita nggak perlu ini mau diawasi, mau di kapanpun ya kita siap aja ya. Oke. Untuk di TMMD yang ke-116 ini apa yang istimewa dan dari sebelumnya lah? Yang istimewa itu yang bisa dilihat itu adalah ya kemarin kan kita COVID ya. Oh iya kan masih pandemi kan. Misalnya kita bukan saat ini terus kemudian bisa bebas enggak, tapi kemarin itu masih ada sedikit efek daripada pandemi kan istilahnya. Jadi keterbatasan itulah yang membuat kemarin itu mungkin komunikasi, koordinasi, mungkin juga secara apa istilahnya hubungan kedekatan mungkin kan kita juga masih menjaga-jaga nih. ya satu sisi kita mau ramein tapi kan satu sisi kita dengan kebijakan itu kan tidak bisa. Nah, istimewa sekarang adalah kita bisa melihat dari lossnya pas waktu kemarin Lebaran. Macet. Kan? Ya, harapan saya di sini di Booking macet juga. Macet tentara ya. Tapi keren ada. Saya melihat beberapa kegiatan dan persiapannya memang luar biasa dipersiapkan sama teman-teman TNI begitu ya, yang manunggal untuk membangun desa ini. Dan ini kan semua warga Kabupaten Mojokerto sudah hingar-bingar dengan TMMD. Dan nantinya apakah ada misalnya penutupan jalan, sterilisasi dalam rangka upacara pembukaan nanti? Nanti mungkin bukan penutupan tapi pengalihan ya. Kami udah koordinasi sama Polres ya kan untuk pengalihan pas suatu saat jam dilaksananya pembukaan. Kalau boleh tahu dan bisa di follow up untuk pembukaannya dan jalan mana saja yang mungkin dialihkan begitu ya, supaya teman-teman juga nanti bisa prepare begitu ya. Oh ada acara ini gitu. Itu yang utamanya sih sebenarnya di jalan depan pas tempat upacara itu aja. Jadi itu dialihkan di kanan kirinya pada jam yang pas pada pelaksanaan. Itu dialihkan ke jalan utamanya ya. Kan itu kan tadinya memang jalan bukan jalan utama itu ya. Poros tengah ya. Poros tengah itu. Nah, tapi karena jalannya bagus akhirnya banyak kendaraan. Nah, kemarin saya koordinasikan
Pak ini kalau misalnya sampai truk roda 6 juga bunyi apa di sini, ini nggak apa ya, kehikmatan upacaranya itu kurang. Dan saya bilang makanya ya udahlah roda ini aja lah, dan roda ini nggak apa-apa, dan nggak apa-apa udah, yang penting nggak ada terlalu besar ininya lah, intinya effortnya. Karena ini kan luar biasa upacara dan ya, betul hikmat, dan ini memang benar-benar memberikan kepada masyarakat kesejahteraan begitu ya, manunggal dengan rakyat ya. Kadang-kadang orang warga lain pun datang kan. Iya datang. Nah ini apakah ada persiapan khusus, misalnya nanti warganya membludak, pingin tahu acara hikmatnya upacara ini gimana nih? Apakah ada solusi atau win-win solution gitu? Bang dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Kalau tahun kemarin mungkin belum karena tadi yang Iya ada kopi. kalau ini membludak pun itu malah saya alhamdulillah sekali berarti. Berarti sukses sekali kita menyelenggarkan inilah intinya. Dan ini kan memang bukan hasil kerja kita saja, tapi dibantu dengan instansi lain, dengan Pemda, dengan polisi, dengan Pol PP, semuanya. Makanya saya bilang selalu dalam perencanaan dan persiapan diomongin begitu ya udah. Komunikasi dan koordinasi itu nggak pakai wo, gitu udah. Diomongin nih. Kita bukan dukun yang kita liatin begini terus apa nih? Dan kita pengen tahu, dan biasanya ini kan sosok TNI ini sangat dihormati dan orang itu pengen jadi TNI. Benar. Dan saya pengen tahu, ngomong ada komandan di sini. Dan kalau pengen daftar sebagai TNI gitu, baik laki-laki atau perempuan, itu sebenarnya gratis, ada kategori khusus nggak? Gratis, tis. Nih ya. Jadi perlu kita. Berarti harus segini Fer, segini nggak tahu. Karena saya bilang harus segini. Karena ada bagian yang kita tidak bisa kontrol. Ada bagian yang kita nggak bisa kontrol dan ada bagian yang bisa kontrol. Saya termasuk dari dulu PAMA itu tim yang penyeleksi masuk TNI, gitu. Kita itu benar-benar lillahi ta'ala menyeleksi dengan inian, dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dibilang ada gitu, ini masalah sekarang yang masuk nih, siap tidak dia, gitu, siap tidak gitu. Karena kita itu yang terpilih, kita ini nggak dipaksa, Mas. Kita nggak kayak negara-negara luar yang kemudian kita wajib militer kemudian jadi militer semua, enggak gitu. Saya akhirnya menyadari bahwa kita itu yang masuk itu juga karena takdir gitu. Sampean mau bilang kadang-kadang ada yang mentalnya, imannya kurang, dia pengen jadi tentara gitu lah. Kadang-kadang kita harus sadar diri dan tahu diri. Gitu. Maksudnya ada yang memang dia keinginannya pengen gagah, pengen ini pengen itu, tapi kemampuannya juga nggak memenuhi gitu. Lah kalau misalnya dia yakin dengan kemampuannya dan yakin imannya kuat, dia percaya bahwa ini masuk ini udah karena takdir nih, takdir Tuhan gitu kan istilahnya, udah dia nggak perlu kayak gitu. Karena memang kalau misalnya dibilangin kami nggak bisa mengontrol orang-orang yang memang memanfaatkan ini, nggak bisa kita mengontrol. Tuh kita ngontrol semuanya, jangan kan rambutnya kita sama aja kita nggak tahu hatinya gitu kan. Tau-taunya dia di belakang kita main bawah meja, kita nggak tahu. Tau-taunya kita dianggap apa kayak gini, wah tentara habis sekian kayak gini. Ya sekarang pertanyaan saya kayak gini, lah kamu siap enggak tak? Dia bilang, kamu yakin enggak bahwa kalau misalnya kamu punya kemampuan dan kamu memang diridhoi sama Tuhan untuk jadi tentara, jadi. Iya, keren. Gitu aja. Luar biasa. Thank you. Salah. Cuma dari atas meja. Bawah meja. Saya ini mau jadi tentara. Iya. Karena gini Mas Tetar, saya dulu cita-cita seperti kemudian ini, saya pengen jadi tentara. Tapi enggak lu apa Pak? Enggak, bukan masalah itu. Pendaftar tutup, saya mau daftar. Jadi nggak bisa. Tapi luar biasa ya. Luar biasa. Wani Bang luar biasa. Sudah memberikan kita banyak inspirasi, edukasi juga. Terakhir, saya pengen tahu bagaimana pesan-pesannya kepada masyarakat, terutama khususnya yang di Pungging. Pesan-pesannya adalah bahwa kehadiran kami ini dengan adanya TNI Manunggal ini adalah salah satu bentuk pembinaan teritorial melalui metode bakti TNI. Harapannya itu adalah untuk memajukan di situ kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan gitu intinya. Dan yang paling utama dari semuanya ini adalah
kemanunggalan TNI. Nah, namanya kemanunggalan TNI dengan rakyat ini kita juga menyadari bahwa pada pelakunya ini adalah manusia, gitu. Dan kita masalah pungging juga manusia, bahwa tidak bisa kita semuanya ini akan lancar, gitu. Maksudnya kita harus benar-benar sama menjaga, karena kan harapannya dengan adanya komunikasi di dalam rumah dengan baik kayak gini kan memang harapannya kami itu memang harus manunggal gitu. Tetapi secara person kan kita juga harus mengantisipasi. Gitu. Mengantisipasi adalah yang mungkin ada sedikit tindakan-tindakan yang mungkin tidak bagaimana yang bisa kita tanggung jawabkan gitu. Sehingga di sini ada pengawasan monitoring ini baik dari kami ataupun dari Toda Thomas dari masyarakat Pungging, bisa kemudian kita sama-sama menjaga kegiatan ini biar terlaksana dengan baik, dengan hasil yang baik dan berjalan semuanya aman. Oke. Amin. Bravo TNI, semoga tetap manunggal dengan rakyat. Amin. Luar biasa. Dan kita akhiri untuk podcast kita hari ini bersama dengan komandan yang luar biasa, sudah ganteng, lucu, dedikasinya luar biasa. Terima kasih dan sudah bergabung. Terima kasih waktunya. Kali ini. Dan saya Ferry Prasetya, Saya Toto Pradita. mewakili program podcast hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Bravo TNI Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Muhammad Iqbal Brianta Yuda selaku Dandim 0815 Mojokerto mengucapkan selamat hari jadi ke-730 tahun 2023 Kabupaten Mojokerto 9 Mei 2023 bersatu dan berkarya untuk Mojokerto maju lebih cepat. Jangan lupa subscribe, like, and share podcast Wika FM di Wika TV. Dengerin terus ya. 95,7 Wika FM Mojokerto Radio informatif dan kreatif.